Nggak alergi sama orang aneh kan? Aku tuh sama dia nggak ada apa-apa, Ram. Udah, nganter terusnya. Sampai dengan selamat. Beberapa pasangan diperlihatkan durasi momen yang dihiasi keromantisan, terutama Mohan yang terus menunjukkan sisi bucinnya, mengantarkan love-nya ke rumah kontrakan para cewek. Mohan pun memastikan siap kapanpun balapan lagi. Bagi Mohan, jadi pihak yang kalah dari Raisa sampai berkali-kali pun bukanlah suatu masalah, karena yang paling penting adalah bisa melihat Raisa tertawa bahagia seperti sore tadi, seolah sudah lebih dari cukup untuk jadi bekal mereka menghadapi rutinitas ke depannya. Seenggaknya ya, Raisa nggak perlu terus terbebani dengan Mama Bianca yang nggak pulang-pulang dari luar negeri, ataupun Catalina yang mencintai Matthew. Begitupun juga dengan pasangan Harry dan Akila yang udah kencan seharian, bahkan dalam tayangan sampai diberikan durasi cukup panjang sampai 4 episodean. Tentu aja buat pendukung Harkil merasa sangat dimanjakan karena terus dihujani berbagai momen yang bikin baper. Namun setelah puas seru-seruan di karaoke, mereka mulai membicarakan kesibukan masing-masing yang udah menunggu. Rupanya guys, semua keseruan hari ini sengaja untuk hiburan sebelum nantinya mereka akan dibuat eceran lagi, karena aktivitas mereka ke depan bakal semakin padat. Maka keduanya buat kesepakatan akan menyediakan 1 hari khusus hanya untuk pacaran, tanpa gangguan pekerjaan maupun pembahasan urusan lain, terutama menyangkut misi ataupun soal keluarga, karena di hari itu khusus tentang mereka aja. Jika pasangan Mora dan Harkil terus dipenuhi momen manis yang meluber-luber, sebaliknya untuk para pendukung Rose dan Excel harus menelan pil sabar dosis tinggi, karena untuk sementara waktu sutradara seolah menganaktirikan pasangan ini, mungkin berkaitan dengan kesibukan Nicole Rossi di dunia nyata yang memerankan Rose. Jadi beberapa adegan yang diharapkan oleh pendukungnya justru sengaja ditiadakan. Bahkan momen yang katanya Excel mengantarkan Rose pulang ke apartemen cuma diceritakan lewat narasi dari Haruna yang mempertanyakan perjalanan mereka. Sementara adegannya sendiri benar-benar goib. Padahal ya, justru bagian inilah yang paling ditunggu. Akan seperti apakah sikap Rose pada Excel dan sepanjang perjalanan pulang itu? Apakah Rose masih bisa bersikap ceria, manja dan penuh tawa seperti biasanya? Atau justru Rose lebih banyak diam karena pikirannya masih tertinggal pada pemandangan yang baru aja dia lihat sore tadi? Bukankah harusnya ada adegan ekspresi Excel yang merasakan perubahan dari sikap Rose? Sayangnya guys, adegan yang seharusnya bisa menjadi jembatan penting untuk perkembangan hubungan antara Rose dan Excel malah dilewatin begitu aja. Bukan karena nggak penting juga, tapi karena terlalu banyak pasangan dan konflik lain yang juga harus mendapatkan porsi tayangan. Udah dipikir. Udah tahu. Mau biarin? Oke, beralih ke Savannah yang masih berada di bengkelnya dengan tubuh belepotan Oli. Menariknya nih guys, seolah Savannah emang sangat sedang menunggu kedatangan Oliver. Secara spontan, Savannah tiba-tiba bercermin dan seakan memastikan penampilannya apakah cantik. Namun beberapa detik kemudian, Savannah tersadarkan bahwa apa yang baru aja dilakukannya terasa konyol. Tentu aja ya, adegan kecil ini untuk memperjelas kalau Savannah emang udah sangat tertarik pada Oliver. Rasa tertarik di hati Savannah pun makin bertambah karena tepat pukul 8, Oliver udah datang sesuai permintaannya. Padahal ya, ini bukan sekedar kebiasaan Oliver yang udah memperhitungkan waktu atau menghitung perjalanan sejak awal. Namun emang Oliver udah nggak sabar menunggukan waktunya. Mungkin presentasi untuk urusan misi hanya sekedar 10%. Sisanya hati Oliver yang sangat ingin ketemu Savannah lebih cepat. Bahkan mungkin Oliver sebenarnya udah nungguin di sekitaran lokasi dan baru datang mendekati bengkel ketika waktunya udah tepat. Selanjutnya obrolan mereka pun berlangsung cukup canggung, terutama ketika Savannah kembali menyinggung alasan Oliver yang mengikutinya di kampus tadi siang. Alhasil Oliver mulai grogi guys. Mau jujur itu soal misi nggak mungkin. Mau bohong dengan kalimat gombalan itu bukan gayanya. Bagusnya ya, Savannah langsung mengalihkan pembicaraan lain karena nggak mau memaksa Oliver untuk memberikan jawaban. Dan itu cukup buat Oliver makin mengagumi sikap Savannah. Seperti orang bilang, kalau lagi menyukai seseorang maka semua hal akan terlihat indah. Meskipun gadis cantik itu belepotan Oli dengan tangan yang memegang perkakas bengkel. Perlahan suasana menjadi jauh lebih ringan ketika Savannah kembali sibuk memperbaiki mobil, sedangkan Oliver ikut membantu pegangin senternya sembari fokus memperhatikan Savannah. Masalahnya semakin lama memandang semakin jelas kalau perasaan Oliver makin kecintaan. Apalagi saat Savannah memandangnya balik seolah waktu pun berhenti. Dan seperti biasa, pola yang sering digunakan sinetron guys, ketika kita mulai dibuat nyaman dengan adegan super manis, biasanya badai tinggal menunggu giliran masuk. Lebih suka lihat kamu marah daripada kamu belum banyak pikiran. Iya, paling banget.
Beralih ke pasangan pura-pura dengan alur khas Dracin, Gavin dan Cantika yang sedang pergi makan malam di sebuah restoran. Tentu aja kencan ini sudah terasa beda dari sebelumnya. Sebenarnya sih bukan lagi murni soal kontrak dan kebutuhan meyakinkan orang lain bahwa hubungan mereka harmonis, namun justru karena perasaan Gavin yang makin sulit dikendalikan pada Cantika. Jadi rasa peduli dan perhatian Gavin udah tulus dari hatinya yang emang mau menghibur keresahan Cantika. Sedangkan Cantika masih coba bertahan menahan perasaannya, apalagi saat kembali dibuat kesal ketika Gavin seolah akan mengganti dessert pesanannya dari red velvet cake menjadi buah durian, makanan yang paling gak dia sukai. Masalahnya ini sebenarnya sepele guys, tapi justru yang buat Cantika punya alasan untuk ngomel. Padahal ya Gavin sengaja iseng supaya Cantika berhenti melamun dan mengalihkan pikirannya meskipun harus dengan perdebatan. Akhirnya tetap red velvet cake yang dihidangkan oleh pelayan. Cantika pun bisa menikmati dessert kesukaannya sambil menghela nafas karena perhatian kecil dari Gavin justru semakin menambah perasaannya. Hanya aja Cantika masih memasang tembok di hatinya dengan terus meyakinkan diri bahwa semua perhatian dari Gavin mungkin hanya bagian dari kontrak mereka sebagai pasangan pura-pura. Sebenarnya alur ini udah sangat pasaran, namun tentu aja udah dipersiapkan badai besar yang akan menguji perasaan dan kehidupan mereka. Udah sedekat apa hubungan kalian? Aku tuh sama dia nggak ada apa-apa, Ram. Sementara itu, kisah Gisel dan Rama masih berada di titik yang penuh dilema. Hubungan mereka memang kandas, tapi perasaan jelas belum benar-benar selesai. Seolah dalam hubungan ini, siapa yang cintanya jauh lebih besar justru harus menjadi pihak yang lebih dulu mengalah dan bersedia mengubah prinsip hidupnya. Masalahnya, sampai sekarang kan baik Gisel maupun Rama masih sulit move on, sekaligus harus bertahan dengan pendirian masing-masing. Nah, di tengah kondisi seperti ini, muncul Renzo Ibra yang tahu-tahu seakan udah merasa punya hak untuk melindungi privasi Gisel dari kedatangan Rama ke kampus. Bahkan rupanya tadi siang diam-diam Renzo menghampiri Rama mengingatkan jangan datang lagi dan mengusirnya pergi. Alhasil konflik pun berujung pada perkelahian. Nah lucunya guys, pemikiran Rama pun semakin liar. Jangan-jangan Gisel memang sengaja mencari alasan bertengkar karena sebenarnya diam-diam Gisel udah memiliki hubungan dengan Renzo. Padahal ya di sisi lain tadinya Gisel sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman merayakan Raisa yang menang balapan dari Mohan. Namun tiba-tiba pikiran Gisel kembali pada momen manis bersama Rama. Akhirnya Gisel pergi ke markasnya dan justru bertemu Rama yang kondisi wajah babak belur, bahkan emosi yang langsung meledak. Semua rasa sakit Rama, kecurigaan dan pikirannya tentang Gisel serta Renzo akhirnya tumpah begitu aja. Yang menarik, Gisel justru spontan membantah tuduhan tersebut dengan tegas, seakan Gisel nggak ingin ada kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan mereka berdua. Sebagai penonton tentu aja dong kita juga heran kenapa sih Gisel harus menjelaskan si detail itu pada Rama lagi. Bukankah justru Rama yang membuat keputusan mereka bubar? Yang jelas ya, reaksi spontan Gisel memperlihatkan bahwa secara emosional emang belum sepenuhnya menganggap hubungan mereka benar-benar selesai. Bahkan Gisel merasa perlu untuk membuat perhitungan dengan Renzo yang bukan siapa-siapa, malah udah memperkeruh hubungannya dengan Rama. Pada akhirnya memang beginilah guys cara sinetron menjaga penonton tetap penasaran. Ada pasangan yang sedang dimabuk kebahagiaan, ada yang baru mulai menyadari perasaan, ada yang terobsesi pada seseorang, ada yang masih berusaha mempertahankan hubungan, tapi ada juga yang justru sedang berada di ambang kehancuran. Jadi buat kita pendukung pasangan tertentu memang ya harus sedikit bersabar menunggu giliran.